Silakan duduk. Pembacaan teks proklamasi akan dibacakan oleh Bapak Heru. Mari Bapak Ibu, kita akan memekikkan kemerdekaan kita sebanyak 3 kali, nanti bersautan. Merdeka! 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 Ya. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah bersemangat karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita bersyukur kita sudah ditempatkan oleh Tuhan di negeri kita tercinta ini. Itu bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan ingin supaya kita menjadi alatnya, alat-alat Tuhan. Kita mau berdoa Indonesia, biarlah bangsa Indonesia boleh senantiasa diberkati Tuhan. Kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Jalan satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kita mau katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. kita mau katakan sesuatu yang besar pasti akan terjadi buat Indonesia. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Ternyata namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai negeri kita.
diperbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan semua pun yang beragi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang ketiga untuk memperingati bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kami sangat bersyukur bahwa dengan adanya mereka keluar, kami boleh dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami, di mana kami dibebaskan dari penindasan dosa, kejahatan, dan kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih, itu semuanya anugerah Tuhan bagi kami. Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini kami ada di tempat ini dapat memuji memuliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat Tuhan yang belum hadir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Percepatkan langkah mereka sehingga mereka boleh hadir bersama dan kami boleh dapat bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Engkau berkati, baik song leader, baik MC singer, baik pemain musik LCD, dan semua kami yang akan terlibat di dalamnya. Tuhan Engkau berkati. Bagi hamba yang menyampaikan firman Tuhan, juga Tuhan memberkati agar supaya kami semua diberkati oleh Tuhan melalui pujian dan firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa tempat ini Tuhan sudah kuduskan, sucikan, sehingga kami umat Tuhan boleh bebas untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak doa dan ucapan syukur terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Maju hai pahlawan, lengkapi dirimu dengan kekuatan Tuhan, meraih jiwa-jiwa yang belum mengenal akan kasih Tuhan. Kita mau naikkan NKI 113, maju hai pahlawan. Allah berikan kekuatan di dalam
Puji nama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu berdiri biar kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia adalah Raja, Tuhan adalah Mazmur kita. Seluruh semesta menyembah Tuhan. Dia Raja. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kita. Bapak Ibu bisa bernari buat Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang hidupku. buat Tuhan kita. Tuhan yang melukiskan cakrawala, Tuhan yang menciptakan alam semesta kita. Kita mau merindukan lawatan Tuhan. Tuhan datanglah dan bertahta di dunia. Kita menaikkan datanglah dan bertahta. Kita memujikan dengan lebih semangat Bapak Ibu. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita.
luar biasa. Allah yang bisa menyelamatkan kita. Rindukan kuasa kuasamu, seperti tanpa terjadi. Kita mau katakan bersama-sama. Yang tak hati bersatu, Kita mau katakan bersama-sama. Kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa. Silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Robert Siregar. Kita mau merenungkan bahwa Tuhan itu sangat baik. Kita memiliki tugas di dunia ini, yaitu menjadi saksi-saksi Tuhan. Mewartakan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal akan kasih Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ini tugas kami. berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. kita mau katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menjadi tempat untuk mewartakan firman Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami.
Tuhan dan bagian dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau Tuhan senantiasa. Dan kami ini dengan satu dorongan yang kuat untuk melakukan segenap kehendak Allah di surga dalam segenap kehidupan kami. Pimpin kami dan ajari kami dan tolonglah kami. Roh Kudus, pajaklah hati dan pikiran kami semuanya, agar pada saat ini kala firman Tuhan kami boleh dengar, kami boleh menikmati, dan urapan lawatan dari surga senantiasa turun buat kami. Kami sungguh yakin kala firman Tuhan kami dengar, kami menikmatinya, kami renungkan bersama-sama, kuasa surgawi senantiasa menolong kami. Oleh karena itu, mari berfirmanlah untuk kami, karena kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tolong Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus. Merdeka! 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 Lebih keras sebelah sini mungkin lagi merenungkan perjuangan itu. Tapi saya sendiri yakin kita nggak boleh sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Merdeka! Merdeka! Yang lebih keras yang mana? Yang tengah. Merdeka! Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus. Kemerdekaan kita adalah satu anugerah daripada Tuhan. Saya sungguh yakin kita sungguh bersama-sama menikmati kemerdekaan ini. Namun satu hal yang harus kita sadari, itu kita boleh menikmati tidak terlepas dari perjuangan yang telah dilakukan oleh segenap orang tua kita, nenek moyang kita, dengan segala lapisan dan juga kekuatan potensi yang ada. Kemerdekaan itu dapat diraih. Indonesia adalah negara yang berjaya. Nusantara baru, Nusantara baru, Indonesia maju. Sama-sama, Nusantara maju, Indonesia maju. Mau nggak gereja Tuhan maju? Hah? Mau nggak gereja Tuhan dalam sorak-sorai kemenangan mengatakan sebagaimana pujian kita tadi, kami rindu Tuhan, kami mau meraih jiwa-jiwa baru. Saya yakin kita bersama-sama bersepakat di sini dengan satu kekuatan dorongan yang kuat dengan pertolongan Tuhan. Kita rindu orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Di mana saja, di pelosok-pelosok kota, di pedalaman-pedalaman hutan rimba, atau di segala belantara bentangan kehidupan yang kita. Saya sungguh yakin Kristus Yesus hadir di sana dan mereka rindu kedaulatan. Namun sebelumnya lebih lanjut, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 19 sampai 21. Izinkan saya sampai 22 membacanya. Saya akan baca untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku tahu, ada? Bisa? Positif. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala kekuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu
dipanggil untuk bermisi. Dan selanjutnya kita tahu bagaimana juga bahwa dalam panggilan itu ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam bermisi itu sendiri. Kita tahu persis bagaimana tantangan itu dan gambarannya jelas. Di tengah-tengah bangsa itu Allah izinkan mereka menghadapi segala tantangan itu. Namun satu keyakinan yang penuh. Di tengah-tengah kita lihat, kalau kita lihat di sini, bagaimana kilasan perikop dari pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 sampai 17 itu menjadi satu perikop utuh tentang bagaimana gereja Tuhan bermisi dan bagaimana panggilan itu nyata dan bagaimana tantangan itu dikatakan, dan juga selanjutnya di tengah tantangan itu ada jaminan. Kalau saya izinkan saya ini, mengapa saya kosongkan? Karena berikutnya saudaraku, di tengah-tengah tantangan itu ada jawaban Tuhan. Jelas sekali dalam dimensi bermisi, gereja tidak dapat berdiam diri. Next, kita tahu bagaimana di sini jaminan bagi gereja untuk bermisi. Kenapa kira-kira? Kalau kita lihat dalam komentar-komentar atau satu tanggapan tentang ayat ini, seolah-olah ayat ini tidak ada maknanya di ayat 19 sampai 21. Namun ada kata di ayat 20 dan 21, aku akan. Artinya ada satu kekuatan jaminan bagi siapapun yang mau itu bermisi itu. Aku akan. Itulah dalam pasal 3 ayat 19 sampai 21, bahkan di ayat 22 ada jaminan sampai di luar dimensi pemikiran kita. Janji Tuhan itu, yes, saudaraku, kita tahu di ayat 22 sekaligus di situ, di tengah-tengah jaminan itu, jawaban Tuhan, walaupun kemungkinan tetap ada tantangan dihadapi. Next. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu persis bagaimana kehidupan bangsa Israel, bagaimana panggilan itu dinyatakan, bagaimana itu telah diungkapkan dan telah minta maaf. Hambanya telah menyampaikan bagaimana panggilan itu untuk bermisi. Hanya sekilas saja satu dikit. Kita tahu Allah menampakkan dirinya. Dia adalah Allah. Allah sendiri yaitu Yahweh. Artinya di sini, di pasal 3 ayat 1 sampai 10, panggilan Tuhan kepada Musa dalam bermisi yang telah disampaikan oleh hamba yang hanya sekilas saja, kita tahu di sana ayat 7 sampai 9, Allah melihat penderitaan umatnya. Ini penting. Allah melihat penderitaan umat, tapi di tengah-tengah penderitaan itulah Allah memanggil mereka. Dan kita tahu Allah juga mendengar segala seruan dorongan yang ada. Kita tahu juga Allah turut untuk menolong dan segala kekurangan yang dihadapi. Kita tahu juga persis Allah melihat dosa orang Mesir yang menindas umat. Artinya di tengah-tengah ketidakberdayaan yang datang dari luar, yang membuat bangsa itu sebenarnya tidak mampu untuk bermisi, namun Allah di ayat yang 10, inilah yang telah disampaikan Bapak. Pengutusan itu terjadi. Allah mengutus Musa di tengah-tengah ketidakpahamannya, di tengah-tengah kelemahannya, di tengah-tengah bangsa yang tegak tengkuk. Dia mengutus Musa di tengah-tengah bangsa itu dan juga kepada Firaun. Apa yang kita perhatikan di sini, saudaraku? Pengutusan Musa, perlu diingat bahwa pengutusan Musa di sini berhubungan dengan keinginan Tuhan dalam jaminannya, di mana Tuhan akan menolong bangsa Israel. Ini adalah sesuatu yang harus dicamkan, dan gereja Tuhan tidak boleh berdiam diri. Bahwa panggilan itu nyata, panggilan untuk melayani, bukan panggilan hanya menikmati hidup semata. Saudaraku, panggilan pengutusan itu jelas di sini kita lihat bahwa walaupun kita saat ini mohon maaf, kita mungkin menghadapi suatu problem kehidupan, tapi Allah menginginkan kita
kekekasan itu, mereka tetap teguh walaupun kita yakin. Mereka ragu siapa yang telah memanggil Musa, siapa yang menjamin, karena mereka tidak mengenal Allah yang mengutus mereka. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu kita tahu kelemahan-kelemahan kita secara fisik. Musa berumur 80 tahun. Why? Apa yang bisa dilakukan? 80 tahun, saya masih 61, jangankan beliau, sudah sakit pinggang, terbatas kekuatannya, apa yang dilakukan? Namun di situ di tengah-tengah kelemahan panggilan itu dan tentara adalah jaminan kemenangan bermisi Allah. Amin. Kekasihku di dalam nama Tuhan Yesus. Next. Kita tahu di sini di ayat 11 yang telah disampaikan oleh hamba yang minggu yang lalu ada penolakan, betul? Ada penolakan. Nah, dengan penolakan itu, penolakan pertama yang 11, ada jawaban Tuhan. Bagaimana terhadap penolakan itu? Kita bahas di situ bagaimana Musa menolak panggilan itu. Saudaraku, mohon maaf, seringkali kita dalam posisi seperti Musa ini. Apakah seolah-olah ini contoh nih, mohon maaf nih, Pak Arif, minta tolong, nanti bawakan lagu Indonesia Raya di tengah-tengah alun-alun Solo. Bagaimana sikap Bapak? Wow, katakan dulu, wow. Kenapa? Karena beliau menguasai, betul? Betul ya? Tapi saya mau tanya dulu yang lain, Pak Anto. Kalau saya tanyakan, Pak Anto, segera berangkat, bangun, berangkat ke IKN. Nah, saudaraku, ini sikap gereja yang harus seharusnya. Namun Musa bukan dalam kondisi seperti itu. Seorang dia papa rendah hati. Penolakan itu seorang dia papa rendah hati. Siapa contoh ini? Janganlah saya, tapi hatinya, haleluya, puji Tuhan. Kan kira-kira begitu ya. Ya kan? Tapi Musa bukan dalam posisi siap, bukan dalam posisi rendah hati, tapi dia sungguh-sungguh tidak merasa mampu. Dia rendah diri. Beda ya, rendah diri dengan rendah hati yang beda ya. Betul? Rendah diri itu merasa tidak bisa dan memang sungguh tidak bisa, dia merasa tidak bisa. Itu perasaannya. Padahal ada potensi yang kuat. Dan seringkali gereja ada dalam posisi rendah diri itu, bukan dalam posisi rendah hati. Saudara yang kekasih, Musa gambaran di tengah-tengah gereja yang menolak permisi. Makasih kawanku. Ini mantap ini. Putih, minta maaf warna merah. Panitia, saya tidak pakai warna merah ini. Ya, pakai warna putih. Tidak ada baju warna merah saya. Ya, lanjut. Seringkali gereja dalam posisi dirinya sendiri tidak mampu. Tapi di tengah-tengah penolakan Musa, Tuhan membangunkan dia. Dan panggilan itu tidak pernah luntur. Gereja harus tetap bangun dan bergerak sebagaimana tadi contoh dua hamba-hamba Tuhan. Siapa takut? Seolah-olah begitu kan? Nah, gereja seringkali dalam posisi Musa yang menolak itu. Saudaraku, ayat ini menunjukkan sebagai segi, tadi mohon maaf tadi, ini satu perikop yang utuh, sehingga saya mengulang apa yang telah dikhotbahkan 1 minggu dan 2 minggu yang lalu. Menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang harus siap sedia melayani, harus siap sedia
melayani Tuhan dan gereja Tuhan harus bangun bersama-sama karena ada jaminan yang Tuhan berikan. Karena jawaban Tuhan yes dan amin di ayat 12 dikatakan Allah berjanji menyertai Meta. Menyertai di sini dalam arti dia senantiasa hadir di tengah-tengah, hadir di dalam gerakan gereja itu sendiri. Kekasihku di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita mendengar nama orang namanya Meta. Betul? Ya kan? Meta itu nama yang seharusnya menunjukkan bagaimana Allah hadir menyertai dia dalam hidupnya. Namun seorang gadis yang bernama Meta. Kalau ada mohon punten, kalau ada nama Meta di sini. Ya. Tidak merasakan kehadiran penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga seringkali dia berada seperti Musa yang menolak. Bukan karena rendah hati, tapi gereja yang mendiamkan diri dalam gerak. Merasa puas dengan apa yang ada dimilikinya. Merasa puas dengan apa gerakan yang ada dimilikinya. Pagi hari ini di GKI Kemah Injil Jemaat Filipi Jogja. Sebenarnya kami diundang hadir di sana. Ada satu gerakan mereka, kehadiran Tuhan menyertai mereka. Ada satu terobosan yang mereka lakukan. Dan setiap tahun saya yakin itu, mereka khusus bermisi untuk anak-anak, orang-orang Papua yang ada di kota Yogyakarta. Kenapa bisa terjadi? Karena ada jaminan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ini perlu kita pahami. Saya mohon maaf sekilas-kilas saja. Gereja tidak boleh berdiam diri. Gereja harus tetap bersama-sama dengan Tuhan dalam panggilan, walaupun tantangan ada, tetapi jaminan bermisi ada. Kita lanjut, penolakan berikutnya saudaraku. Bagaimana terjadi di tengah-tengah. Ayat 19 dikatakan bahwa Firaun terjadi penolakan itu. Dia menolak seruan dari Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku yang kekasih, kita lanjut penolakan yang ketiga di pasal 4 ayat 1. Sekilas saja saudaraku, Tuhan sudah berjanji akan menyertai. Makanya kalau kita lihat di pasal tadi sebelumnya, bagaimana terjadi itu. Sehingga ini satu perikop yang utuh. Yang harus kita pahami bersama-sama. Penolakan itu terjadi. Allah berjanji menyertai mereka. Sebagaimana di ayat 12 pasal 3 itu. Tuhan juga mengatakan bahwa Israel akan mendengar. Di ayat 18. Tetapi Musa tetap takut. Dan Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Ia pernah gagal, memang betul gagal. Dan dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Dan Musa merasa takut. Ia merasa akan gagal lagi. Memang takut gagal itu menjadi momok bagi semua orang. Takut berkorban itu juga bagian dari tantangan yang kita hadapi, bahwa Allah Meta menyertai bangsa itu sendiri. Kita tahu juga jawaban Tuhan di pasal 4 ayat 2 sampai 9. Tuhan memberi 3 buah tanda. Tongkat berubah menjadi ular. Ini tantangan. Dimensi aura yang tidak mempermuliakan Tuhan. Itu tantangan yang sebenarnya. Dan ada di dalam pola berpikir. Dan keterbatasan itu tidak bisa ditembus oleh kekuatan manusia itu sendiri. Tapi sebagai manusia Kristus, sebagaimana Musa, dia bisa menunjukkan kekuatan Tuhan. Bahwa tongkat itu berubah jadi ular. Bukan karena mantra-mantra, tetapi oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Dan itu merupakan satu jaminan awal bagi gereja Tuhan. Kita tahu juga bagaimana kusta. Ini menunjukkan bagaimana juga penyakit tubuh yang sudah lemah. Namun bangsa itu, bangsa yang mau Tuhan panggil itu, tidak kenal.
Tapi bangsa yang menindas akan mengalami sesuatu penderitaan yang nyata. Kita tahu di sini air menjadi darah. Menunjukkan kepada kita bahwa kesabaran Allah terhadap ketidakpercayaan, terhadap dosa manusia, terhadap kelalaian gereja Tuhan, kelalaian umat Tuhan. Saudaraku, penolakan keempat Keluaran pasal 4 ayat 10, pengharmonisan kita lihat di sini dari pasal 4 ayat 10 dengan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22. Dalam pasal 10 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Pasal 6 ayat 11b, bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak betah, yang tidak petah lidahnya. Pasal 7 Kisah Para Rasul ayat 22, dan Musa dididik dalam segala hikmat dan orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Kita tahu saudaraku di sini bagaimana kita boleh berada dalam sisi penolakan terhadap misi Tuhan. Kita lanjut saja, daripada kita bertele-tele, kita langsung tema. Minta maaf kalau saya khotbahkan ulang ini, hanya mereview, memanggil, menegaskan kita bagaimana jaminan bermisi itu sendiri. Kita akan melihat ke tema kita next. Jaminan bagi Allah dalam bermisi. Saudaraku, kita lihat bagaimana mulai ayat 1 bahkan pasal 2 sebelumnya dan sampai pasal 3 ayat 18. Di tengah-tengah panggilan dan tantangan panggilan itu sendiri nyata benar jaminan itu sebenarnya. Mengapa bisa terjadi? Satu jawabannya, karena Allah Maha Kuasa. Dan itulah sebabnya Allah Maha Kuasa adalah sebagai jaminan buat setiap umatnya yang harus, kata harus itu, harus bermisi. Next. Saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini pertama-tama, kalau saya mau katakan ada 3 atau 4 otoritas yang berhubungan dengan Allah Maha Kuasa sebagai jaminan buat kita setiap umatnya harus bermisi. Yang pertama, kita tahu jelas Allah memanggil setiap orang percaya dalam jaminan kemahakuasaannya. Ayat 3, pasal 3, 13 sampai 22. Kalau otoritas yang pertama kita nggak perlu bahas karena begitu jelas waktu hambanya menyatakannya. Dan yang kedua, nama Tuhan adalah personifikasi Allah yang Maha Kuasa sebagai jaminan kehadiran Tuhan dalam bermisi. Pasal 3 ayat 14. Dan kita tahu di sini pengetahuan ilahi adalah jaminan dari keberhasilan atau kegagalan bermisi. Next. Saudaraku yang kekasih. Next. Ya, Allah Maha Kuasa adalah sebagai jaminan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama dalam pembahasan kita hari ini, memanggil setiap orang percaya dalam jaminan kemahakuasaannya. Kita lihat setiap orang yang dipanggilnya harus tampil. Harus tampil. Ini yang kita pahami, harus tampil. Seringkali kita memahami, saya dipanggil untuk berdoa saja, berdoa di kamar saja. Tapi tampil enggak. Kita harus memahami ini. Dalam setiap kesibukan kita, kita harus yakin bagaimana Tuhan kita menunjukkan dan mampukan kita menampilkan diri walaupun dalam segala keterbatasan. Musa kita tahu. Dia tahu dia kelemahannya. Bahkan dia coba berdialog dengan Tuhan, tawar-menawar dengan Tuhan. Dia katakan, aku orang yang petah lidah. Saudaraku, setiap orang yang dipanggil juga bukan hanya sekedar tampil saja, so slow atau bagaimana ya. Hanya tampil, pokoknya yang paling penting tampil. Tapi tampilan itu berkualitas, tampilan yang meyakinkan orang. Musa di tengah-tengah keberadaannya dan dia semakin sadar, dia meyakinkan mereka umatnya yang awalnya menolak dia,
awalnya antipati terhadap Musa karena pergolakan bahkan semakin ditindas oleh bangsa Mesir, oleh Raja Firaun itu sendiri. Ada rasa keterbatasan, namun di sini dia berdampak di tengah-tengah keadaan yang saat dihadapi. Saudaraku, setiap orang percaya harus tahu bagaimana next. Stop. Baik, kembali. Bagaimana dia harus memiliki karakter Allah dan memiliki karakter ilahi. Tadi malam mungkin ada yang tahu jemaat Tuhan di sini. Ada ya? Terima kasih, Bu. Saya baru tahu tadi malam, istri saya lapor. Ada kata yang tidak disambut orang kan ya, Bu ya? Tadi malam ya, kata-kata saya ya. Ada amin. Saya katakan itu. Saya tahu itu hanya suara-suara yang terbatas. Amin katanya. Saya kebetulan ditunjuk kata sambutan. Dan satu-satunya kata penyambutan dalam tirakatan tadi malam. Saya merasa, saya ini warga baru di sini. Kok bisa mereka tunjuk saya sebagai kata sambutan di tengah-tengah warga? Nah rupanya, selidik punya selidik. Warga yang paling tua di sana, mungkin salah satunya saya di sana warga yang paling tua. Jadi saya diminta, mungkin ada beberapa kriteria. Akhirnya saya tampil dan apa yang saya lakukan? Saya harus tampil dengan meyakinkan orang lain. Dan harus berdampak, ada karakter. Awalnya saya takut-takut begini. Apa yang mau saya pesankan ya? Akhirnya saya ingat. Perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Boleh berbeda suku, boleh berbeda bahasa, boleh berbeda pendapatan. Kira-kira begitu ya. Namun, di tengah-tengah mungkin juga kemampuan ada berbeda. Di tengah-tengah perbedaan itu ada satu komitmen. Sebagai orang percaya, esok adalah sebuah harapan. Dan di situ saya katakan, kemesraan itu adalah suatu keindahan. Bagaimana kita bisa mesra dengan orang yang menganggap kita tidak seiman? Bagaimana kita bisa berdampak di tengah-tengah orang yang tidak memiliki karakter ilahi, yang tidak memiliki pandangan yang sama? Tadi malam saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian yang jawab, ya kan? Salam. Ada yang jawab, Wite Tongtian, sunyi. Nama budaya, agak sunyi. Om Swastiastu, ada yang jawab sedikit. Salam kebajikan. Terus saya katakan ada satu salam. Rahayu Bagas Waras. Rahayu Bagas Waras, Pak. Rahayu Bagas Waras. Mana tadi? Rahayu Bagas Waras. Waras. Tapi ibu jawab, amin. Mohon maaf nih. Bagaimana kita yang memiliki karakter ilahi bisa menjadi berdampak di tengah-tengah bangsa dan kita tampil harus memiliki karakter ilahi. Apakah kita harus masuk dalam kehidupan budaya itu sendiri? Oh no. Esok adalah sebuah harapan. Tantangan itu ada, tapi ada jaminan. Harapan karena di ayat 20, aku akan. Rahayu Bagas Waras. Waras. Pak Pendeta, itu salam orang kita Jawa itu. Betul ya? Betul ya Bu ya? Hah?
Ada nggak kira-kira usia 80 tahun di sini? 70? 70 tahun? Rahayu bagas waras, Bu. Waras. Nah, seringkali apa yang ada di sebenarnya kita miliki, kita lupakan. Mohon maaf nih. Kita melupakan itu karena apa? Kemajuan yang sedang terjadi proses kehidupan. Melupakan, bahkan memasukkan ide-ide dari luar. Memasukkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karakter ilahi tidak terbatas, yes. Tapi karakter ilahi harus membuat satu gerakan yang baru untuk memurnikan. Apa salahnya kita mempertahankan salam itu sendiri? Rahayu bagas waras. Waras, amin. Berdampak. Disitulah karakter ilahi ada. Ini kita datangkan salam dari luar. Coy, apa sih salam-salam anak muda sekarang? Apa maksud sahabat itu apa namanya tuh? Guys! Dari mana kata guys? Harusnya kan? Contoh tadi saya masuk ke ruangan PPA, salam. Walau saya tadi kata ruangan yang baru kan. Ada karakter ilahi. Tadi malam saya katakan ada amin. Hanya terbatas. Apa salahnya? Coba kalau orang pihak mereka mengatakan semua bersorak, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa. Pasti katakan. Tapi karena kita yang mengatakannya, tantangan itu hanya sebagian yang menjawab. Seringkali hal seperti tapi karakter ilahi tidak akan terbatas. Dan oleh karena itu, di sini kita lihat nama aku dan beberapa kata penjelasan ilahi menyertainya. Walaupun dalam segala keterbatasan sengaja dibuat secara misterius untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi untuk membuat dirinya dikenal oleh mereka yang ingin mengenalnya. Mengapa kita takut memperkenalkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Tampil beda, boleh. Tapi tampil berdampak sangat lebih baik karena ada karakter ilahi. Allah menyertai kita, ada jaminan kita sebagai orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa baru. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, karakter ilahi ini tidak terlepas dari kata aku itu. Kita tahu bangsa Israel tidak mengenal siapa Tuhan mereka, karena mereka beratusan tahun sebelumnya yang telah mengenal Tuhan, di mana Yusuf sebagai bapak leluhur mereka. Bangsa itulah ditolong Tuhan, namun dalam penindasan itu, sebagaimana Musa, akhirnya kita harus berhasil, yakin sama-sama membawa keluar bangsa itu, dan kegelapan itu kita bawa dan kita tenggelamkan karena penyertaan Tuhan dan terang itu. Demikianlah kiranya saudaraku, hidup kita, hati kita di tengah-tengah pergumulan itu, hidup yang bermisi. Next. Saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini, kalau kita tahu nenek moyang bangsa Israel itu mengenal Yahweh, kita seringkali anggap remeh, minta maaf. Kalau bangsa Israel dulu ketemu dengan kata YHWH itu, mereka tidak berani panggil Yahweh. Tidak ada kata terungkap di sini. Mereka minta maaf akan membuat satu gerakan. Dan mereka tidak akan menyebut kata Yahweh. Mereka akan mengatakan Adonai. Ini harus kita. Adonai. Allah penguasa. Allah yang menyertai. Allah yang agung. Allah yang berkuasa atas semuanya. Dan sebagai jaminan, kita seringkali dengan latahnya mengatakan, ya Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Apakah hidup kita berdampak? Kata-kata kita berdampak?
Ingat, kita diutus di tengah-tengah kehidupan. Satu pertanyaan kita, mengapa Yahweh mengutus bangsa itu ke tengah-tengah gurun belantara? Kita tahu sampai 10 tulah tambah 1. Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa itu. Dan satu permintaan, izinkanlah, biarkanlah bangsaku mau bersembahyang, melakukan korban bakaran di mana? Di padang belantara. Padang belantara gambarannya kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ancaman. Kita ada di dalam ketidakberdayaan. Bangsa Israel sebagaimana sebagai orang yang tertindas dan budak. Sebenarnya Allah telah mempersiapkan masuk ke padang belantara kehidupan itu. Dan kita tahu di pasal 16 ayat 1 sampai 15. Allah menyertai bangsa itu untuk tidak perlu takut walaupun padang belantara. Allah memelihara mencukur. Namun seringkali saudaraku, kata-kata yang menunjukkan kekuatan kemahakuasaan Allah, kita ibaratkan sesuatu yang tidak berdaya. Allah yang tidak berdaya. Saudaraku yang kekasih, Allah mengutus Musa meminta ke Firaun agar bangsa itu diizinkan bersembahyang, menaikkan puji-pujian, membakar korban bakaran, dan sujud menyembah kepada Allah. Bukan di sebuah gedung, bukan di sebuah tempat yang ada di sekitar kehidupan mereka. Namun dikatakan di ayat 10 dan ayat 11 dan 14 dan ayat 13, Allah mengutus mereka ke padang belantara itu. Allah melakukan tindakan dengan satu jaminan, aku akan di ayat 20 itu. Gak perlu takut. Apa itu padang belantara? Inilah tugas kita. Saudaraku yang kekasih, adakah kita terpanggil di tengah-tengah jiwa-jiwa yang hidup di dalam kegelapan? Padang belantara kehidupan itu bisa jadi ada di sekitar kita sebagaimana dikatakan oleh hambanya minggu yang lalu. Padang belantara itu bisa jadi ada di sekitar rumah tangga kita. Padang belantara kehidupan itu boleh jadi ada di dalam kehidupan pribadi kita yang sungguh-sungguh membuat kita terbatas menikmati kehadiran Tuhan. Sungguh-sungguh menikmati bagaimana penyertaan Tuhan itu sendiri. Padang belantara kehidupan itu adalah di mana Allah menginginkan namanya dipuji, dipermuliakan. Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa sebagaimana pujian yang telah kita naikkan tadi. Kekasihku, di dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu mengklaim, menunjukkan penghormatan mereka. Bagaimana nama Tuhan itu suci dalam kehidupan itu, di padang belantara kehidupan kita. Adonai, Tuhan penguasa yang ada di dalam kehidupan kita. Bukan, mohon maaf, bukan ini yang menguasai kehidupan kita. Kalaupun ini ada di dalam sekitar kita, Pak Pendeta, Pak Gembala boleh memeriksa, ada enggak di sana renungan-renungan. Di sini walaupun ini kecil, ini murahan, ini dikasih orang ini. Ini ada satu aplikasi yang bermuatan perpustakaan terbesar. Esword namanya. Saudaraku, ada enggak di HP Mbak aplikasi renungan? Sorry. Ada? Di HP-nya aplikasi renungan? Sekarang nih padang belantara kehidupan kita salah satu ada di sini. Seringkali kita membiarkan anak-anak kita, makanya ada di sekitar kita, membiarkan anak kita main game tanpa kita sadari mereka masuk dalam perjudian online. Kami pernah terhanyut gara-gara ini. 3 tahun yang lalu kami punya saham. Saya, istri saya, anak saya.
Anak saya sempat menikmati saham itu. Permainan ini. Tapi 2 minggu sebelum kami berangkat ke Kalimantan, bermisi karena panggilan itu, Tuhan bakar saham kami bertiga. Tuhan nolkan. Jadi awalnya saya takut kepada anak saya. Karena saya menyuruh anak saya, nak, uangmu masukkan ke situ. Memang dia sempat menikmati. Saham yang paling banyak punya istri saya. Gambaran saya, nanti di sana saya begini, bla 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 bla, dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan membela, tapi anak saya bilang apa? Pak, Tuhan tidak inginkan Bapa melayani dalam kemewahan. Tuhan inginkan Bapa melayani dengan apa adanya, dengan penyertaan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Melalui ini juga, kadang-kadang walaupun 20.000, 10.000 saya kirim. Walaupun biayanya 2.500. Kan setiap pengiriman kan ada biaya toh. Ya, saya kirim ke satu badan misi. Kami juga mendoakan ada anak-anak misi. Yang terbatas 10.000, 20.000, 25.000. Why not? Untuk apa itu? Tapi kenapa tidak melakukan itu? Karena akan banyak orang dalam nama Tuhan, Allah yang menguasa, menggerakkan semua orang dalam kehidupan padang belantara kehidupan ini. Mereka digerakkan sebagaimana kita lakukan di sini, ada celengan. PI itu Pak ya? Celengan PI. Pertanyaannya, gerakan itu berdampak sampai mana? Apakah hanya sebatas gedung ini? Apakah ini di luar gedung ini? Atau ada ke ladang misi yang lainnya? Atau mengadopsi tenaga misi Kemah Injil? Padang belantara, kembali saya katakan, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Kita lanjut, aku adalah aku, artinya di sini bahwa Allah yang selamanya. Allah sangat mengenal setiap ketegaran hati. Ini yang terakhir ini. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan ulang di ayat, Bapak Ibu coba perhatikan di ayat 20, 21, 22. Tapi di ayat 19, bagaimana ditampakkan kepada kita di tengah-tengah jaminan itu, Firaun pun bergolak. Tapi kenyataannya, next, ulang. Sorry. Yang ketiga itu. Allah mengetahui semuanya. Itu adalah satu jaminan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tapi disitulah masalah berhasil atau tidak berhasil. Saya sebenarnya mau hapus ini kata kegagalan ini. Berhasil atau tidak berhasil sepertinya lebih rohani. Namun tidak itu sebenarnya. Kita harus tahu ada kegagalan bermisi. Ada keberhasilan bermisi. Kalau kita ganti kata kegagalan dengan tidak berhasil. Itu mengkerdilkan. Seolah semangat kita untuk menghadapi sebuah tantangan. Itu kerdil. Berkurang. Tapi saya katakan minta maaf. Ini bahasanya agak kasar ya. Agak kasar. Tapi itulah yang harus kita pahami. Ada keberhasilan. Ada kegagalan. Keberhasilan apa? Ada jiwa-jiwa baru. Kalau kita lihat sejarah Kemah Injil Jemaat Mojosongo, bagaimana pergerakan beliau jalan kaki sampai pulang malam. Dan dari satu jiwa, seorang bapak, ibu, dan sekalian saat ini, sudah keturunan berapa ini Pak? Hah? Ada yang ketiga? Ada ya? Saya sungguh yakin ada keturunan keempat dari jiwa-jiwa yang baru dikumpulkan waktu itu. Kita melihat di sini pengetahuan Allah akan sebuah keberhasilan. Namun ada pun juga keberhasilan itu bersejajaran dengan satu bagian dari kegagalan.
Karena saya sungguh yakin, beliau berjalan kaki dari gerakan, dulu orang bilang tahun 90 kami ke sini. Mau kemana? Ke Mojosongo. Aduh, batu. Betul ya Pak ya? Kalau kami disuruh ke arah Mojosongo ini dulu, agak berat-berat. Kenapa? Kendaraan terbatas. Ya kan? Jalan gak begitu bagus. Sekarang sampai kampung-kampung hot mic bah. Enak. Ya kan? Apa yang terjadi? Kegagalan ada. Ya. Mungkin di antara orang-orang yang didatangi oleh hambanya dulu, ada yang menolak Kristus. Ada ya Pak ya? Ada Pak ya? Ada. Tapi itu saya harus mengatakan adalah kegagalan sementara. Artinya keberhasilan yang tertunda. Saudaraku, Allah sangat mengenal setiap ketegaran hati manusia. Dia tahu siapa Firaun, dia tahu siapa diri kita, dia tahu siapa Musa, dia tahu siapa bangsa Israel itu yang tegar tengkuk itu. Dan dia tahu kekurangan dan kelemahan selebihnya. Dia tahu apa potensi yang kita miliki. Pertanyaannya, potensi apa yang kita miliki saat ini? Lengkap, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Apalagi sekarang ada enggak tenaga misi yang kita utus dari tempat ini? Sudah ada Pak? Belum. Kita berdoa. Saya sungguh yakin dari tempat ini akan ada utusan misi, utusan Injil ke tempat-tempat daerah-daerah yang belum mengenal Tuhan. Kekasihku di dalam nama Tuhan Yesus, padang belantara kehidupan itu tahu, Allah hadir di sana. Allah sangat paham akan metode yang akan kita tempuh sehubungan dengan proses yang setiap tantangan yang perlu yang ada di dalam kehidupan kita. Allah mampu mengubahkan Musa yang rendah diri. Rendah diri atau rendah hati? Rendah diri itu menjadi seorang bersama dengan Harun. Tuhan berikan pendamping dalam hidup kita. Tuhan tahu apa kebutuhan gereja Tuhan, apa kebutuhan kita, apa kekurangan dan apa kelebihan kita. Dia Maha tahu. Aku akan artinya ada jaminan buat kita. Allah inginkan kita berhasil, Allah inginkan kita bermisi, Allah inginkan kita bertindak. Karena Allah mampu menggagalkan setiap rencana-rencana dari setiap orang lain. Firaun sendiri yang mengeraskan hati. Akhirnya Tuhan izinkan dia menghadapi proses kehidupan itu. Dan mengizinkan karena keberadaan. Karena itulah yang diperhadapkan membuat dia menyerah. Namun sebelum berangkat mereka, di ayat 22, meyakinkan kita apa kehidupan kita. Next. Dalam kehidupan, kembali. Maaf. Kembali. Kalau ini sudah terjadi, tidak lama lagi. Saudaraku, dalam kehidupan itu, Allah menginginkan kita untuk tetap bertindak, melakukan semuanya dalam segala kehidupan. Walaupun tahu kekurangan kita, Allah tahu kemampuan kita, tapi kita harus bertindak, berdampak dalam kehidupan. Tampil bersama-sama. Dan satu keyakinan, Allah yang Maha Kuasa adalah sebuah jaminan untuk kita. Musa dan bangsa Israel, yang awalnya keraguan-raguan terjadi. Namun tatkala mereka menyeberangi laut Teberau, Tuhan izinkan mereka dengan segala kekhawatiran. Bagaimana mungkin Musa, mengapa engkau membawa kami ke tempat ini? Mengapa engkau begitu kejam? Engkau telah membuat kami tertindas sebelumnya dan semakin ditindas. Lebih baik kami ditindas oleh bangsa Mesir. Dan jangan biarkan kami mati tidak dikuburkan di sini. Seolah-olah itu yang terjadi. Allah hadir dan mengutusnya. Karena ada satu jaminan. Kala tongkat Musa diangkat dan laut Teberau terbelah. Dan mulai dari situ
sorak-sorai kemenangan, pergilah. Oleh karena itu, saya inginkan kita mendengarkan sebuah lagu dulu. Ini mantan pacar saya, teman dari sahabat dari hambanya yang akan menyanyi. Sebenarnya saya ingin mendampingi, tapi saya sungguh yakin lagu ini kita tahu. Oh. Biarlah pujian ini memotivasi kita, memberi semangat kita, dan kita tahu bahwa waktu yang Tuhan berikan itu kita gunakan untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus oleh-Nya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia. Jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus oleh-Nya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia. Jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Sama-sama. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaan-Nya. Sama-sama. Mari serukan
Wah Yesus Tuhan atas segalanya. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita beritakan karena tangan Tuhan sedang teracung menolong setiap umat Tuhan. Tangan Tuhan sedang memberikan kekuatan yang baru dan jaminan buat kita. Aku akan. Dan dia mengacungkan tangan dan tongkat Musa dengan tongkat hambanya. Keyakinan doa jemaat, kemampuan jemaat, Tuhan nyatakan di tengah-tengah padang belantara kehidupan yang saat ini kita hadapi. Mari beritakanlah, mari nyatakanlah kuasa Tuhan. Karena Tuhan sedang berencana buat melalui kita. Saudaraku, kita tahu Allah mampu menggagalkan setiap upaya-upaya. Kegagalan itu boleh jadi satu bunga-bunga kehidupan. Bunga-bunga yang sedang kita harus lalui. Ada satu kesaksian hidup. Awalnya saya bertemu dengan hamba ini di Surabaya. Saya sungguh yakin kalau orang yang sering di sosmed pasti mendengar, pasti tahu namanya pendeta John Sid. Dia dengan istri dipanggil oleh Tuhan dari Amerika dan mengadopsi anak orang Papua. Saya berkenalan dengan beliau, awalnya siapa beliau ini? Kok sok akrab kan gitu kan? Kok sok akrab banget? Ternyata beliau seorang hamba Tuhan yang diberangkatkan oleh karena kerinduan bermisi kepada orang-orang Papua. Istri ada latar belakang kesehatan, mampu membedah. Dan dia seorang yang kompetensial. Dan saya tidak perlu latar belakang, tapi Tuhan perlengkapi mereka. Dan di sana berapa kali setiap minggu jatuh sakit karena malaria. Pendek cerita, akhirnya matanya sebelah buta. Di tengah-tengah proses itu, tangan Tuhan teracung menggerakkan seorang bapa. Dia heran, kenapa orang satu ini, kulit putih ini, sudah sakit, tapi kembali lagi. Ada kegagalan sementara yang kita lihat. Tapi di tengah-tengah kegagalan itu, proses kehidupan terjadi. Tuhan memanggil seorang bapa. Bapa, saya salut, saya mau mengikut Tuhan. Saya mau mengikut Tuhannya Bapa. Jadi baptis, dan apa yang terjadi? Salah satu suku di Papua, dekat Merauke, itu dimenangkan untuk Kristus. Ada satu yang dinikmati di tengah-tengah proses kehidupan itu. Amerika Serikat dikenal dengan doktrin kemakmuran. Tapi di tengah-tengah itu mereka juga mengutus utusan Injil. Mereka awalnya sangat tidak bersimpatik dengan tim misi dari Eropa. Karena perbedaan doktrin.
Eropa, Jerman, Belanda, dan lain sebagainya dengan doktrin yang berlawanan dengan doktrin kemakmuran, doktrin penderitaan. Tapi pendeta John Seed, di tengah-tengah keberadaan itu, dia menderita bahkan sampai hampir matanya yang sebelah mau buta lagi. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Bangsa itu dimenangkan untuk Tuhan. Orang-orang Papua dimenangkan Tuhan. Anaknya yang pertama yang hampir mati 2 minggu tidak bangun-bangun. Dengan tangan Tuhan yang teracung, dengan doa yang dinaikkan, disembuhkan, berangkat kuliah, kembali lagi, dan apa yang terjadi? Dia membuka klinik di sana untuk kepentingan jiwa-jiwa yang hidup dalam kegelapan. Saudaraku yang kekasih, tangan Tuhan teracung, dan Dia menginginkan kita pun berbuat apa yang harus kita lakukan. Mari kita maksimalkan kehidupan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Allah bisa mengubah setiap rencana-rencana jahat dari dunia ini. Walaupun gereja saat ini sedang dibatasi gerakannya, tapi gereja Tuhan tetap bergerak. Kalau kita mengambil satu istilah, semakin dibabat, semakin merambat. Saudaraku, inilah kita next. Keberhasilan itu adalah suatu kerinduan. Di pasal 16 kita tahu tampak jelas bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Walau banyak tantangan yang sedang dialami di tengah-tengah padang belantara kehidupan, yang harus terus menampakkan kehidupan yang berdampak. Berdampak di sini itu bermisi next. Kita tahu bahwa kita harus sebagai orang-orang yang percaya. Namun sebelum simpulan ini saya mau katakan kepada kita, ada jaminan kemurahan Allah. Karena Allah berperkara kepada Mesir dan juga kepada Firaun. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Allah memelihara mereka dimulai, kita tahu sebelum berangkat, sampai kepada tibanya di tanah Kanaan. Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kesimpulan dan sekaligus sebagai dorongan untuk kita saat ini. Janganlah menolak panggilan. Next. Tuhan, sekalipun itu tidak menyenangkan saudara. Apapun alasan kita, sekalipun itu mungkin bisa membatalkan panggilan seorang pendeta atau orang Kristen yang lain, tetapi itu tidak akan menggoyahkan panggilan kita saat ini. Amin. Ada amin? Tetap setia, tetap berdampak, Mari kita membawa jiwa-jiwa baru. Anak sekolah minggu membawa 1 jiwa, anak remaja pemuda membawa 1 jiwa, pemuda-pemuda, mahasiswa membawa 1 jiwa ke sini. Saya sungguh yakin hidup kita akan berdampak. Keluarga kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya jaminan pertolongan Tuhan untuk kami. Urapan Tuhan dan kuasa karena tangan Tuhan ada di atas kepala kami. Menuntun, menyertai meta setiap umat Tuhan dalam kehidupan padang belantara kehidupannya. Mampukan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, yang di tengah-tengah keterbatasan untuk melakukan misi Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Bahkan kami mengutus gereja Tuhan untuk membawa kabar keselamatan, kabar sukacita itu. Dan kami pun bisa menjadi penopang dalam bermisi itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas firman yang boleh disampaikan, yang boleh memberkati kita semua, buat Bapak Robert Siregar.
Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan maju ke depan, bergantian mulai dari baris ke depan, dan akan disambung dengan persembahan kantong yang dilayani oleh Bapak Joko dan Ibu Joko. Kita mau menaikkan satu buah pujian NKI 189, Dalam Hatiku Ada Gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Aku tidak lagi mengejar, karena Tuhan menjaga. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, nama yang baru yang mempersyukurkan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat cepat. Waktu hidupku amat cepat, jauhlah dari kesenangan. Hanya darah Yesus sebenar, ubahkan beriku sekalian. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, nama yang baru yang mempersyukurkan keselamatan jiwaku. Sekarang aku menghadap mejanya. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan. Berkataku pandang mukanya, menyanyikan pujian. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang baru yang mempersyukurkan keselamatan jiwaku. Sungguh Yesus hampir datanglah. Sungguh Yesus hampir datanglah, angkat panggil semua saleh. Aku juga kelak pesertanya, puji nama Al-Masih. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang baru yang mempersyukurkan keselamatan jiwa. Dalam hatiku ada gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Aku tidak lagi mengejar, karena Tuhan menjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang baru yang mempersyukurkan keselamatan jiwa. Sama katakan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang baru yang mempersyukurkan keselamatan jiwa. Kita mau katakan sekali lagi Yesus, Yesus. Yesus Tuhan, nama yang baru yang mempersyukurkan keselamatan jiwaku. Di surga terima kasih banyak Tuhan. Pada saat ini kami memberi sesuatu yang menurut kami tidak berharga, tapi kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua yang ada di sini. Baik yang memberi, baik yang sudah memberi.
bagi yang belum pun juga Tuhan memberkati, agar supaya kami dapat merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kedua hamba-Mu yang telah menjalankan tugasnya, kiranya Engkau memberkati mereka, pakai mereka juga menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami yakin apa yang mereka berikan kepada Tuhan, dapat Tuhan Engkau kembalikan kepada mereka segala berkat-berkat yang mereka terima daripada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami dalam nama Yesus, amin. Baik, sebelum kita kembali dari tempat ini, saya perlu perkenalkan ada jiwa baru, ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Satu, ini sekolah di UNS orang Alor, tapi dia agak putih, dia putih. Biasa orang Alor itu hitam, tapi ini Alor putih. Tolong perkenalkan dirimu, dari mana, dari asal dari mana, supaya lebih tahu. Dari Alor ya. Ya, bapaknya nama siapa bapakmu, nama siapa? Ya saya lupa. Ya. Ini Alor yang kulitnya putih. Jadi orang pikir bahwa bukan orang Alor. Ternyata orang Alor juga. Warnanya putih. Ya. Dan juga ya, mari silakan. Mungkin ada lain lagi. Ya. Dari Prikus Kading ya. Ibu nanti kembali ke Jakarta atau tinggal sini? Ya, saya kembali ke Jakarta. Mungkin ada saya nanti yang akan. Terima kasih banyak ya. Salam untuk Pak Ibu sekalian dan dari Ayu. Dia sudah tahu. Saya juga kemarin bertanya juga sama kakak saya di Papua, di Pohon Palan, juga kenal dengan Pak Ayu. Pokoknya semua di Mainjil, siapa yang nggak kenal dengan Pak Ayu? Pak Ayub orang yang hidup menderita. Ada jemaat yang katakan, kenapa Bapak namakan Ayub? Saya tidak tahu. Tapi Bapak saya namakan saya Ayub, hidup dalam penderitaan. Saya menderita. Sudah berapa tahun saya menderita sakit penyakit ini.
di sini ya. Anaknya saya, anak Alor, dan dapat orang Alor di sini juga. Jadi ya saya senang. Ya, baik, mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya bacakan warta jemaat untuk ibadah mendatang. Ibadah sepekan GKI Mojosongo. Ibadah rumah tangga pada hari Selasa pukul 18.30 tanggal 20 Agustus, MC Bapak Daniel, pembawa firman Bapak Heru, musik Bapak Salomo, tempat di gereja. PA Sangkrah Rabu tanggal 21 Agustus 2024, MC Ibu Eva, pembawa firman Bapak Heru, tempat di Ibu Mariasin. Perkawan tanggal 22 Agustus 2024, MC Ibu Desi, petugas firman Ibu Esther CH, acara sharing. Ibadah doa hari Jumat pukul 18.30 tanggal 23 Agustus 2024, MC Ibu Elvina, pembawa firman Bapak Heru, musik Bapak Anton. Ibadah remaja dan pemuda Sabtu pukul 5 sore tanggal 24 Agustus 2024, WL Anet dan Alexa, singer Selo dan Kalika, musik Rahma, Deron, Noel dan Kakak, operator LCD Tevila, Aser, Damian dan Jojo, acara doa petugas Ibu Elvina. Ibadah raya umum Minggu pukul 7 tanggal 25 Agustus 2024, WL Ibu Nurul, singer Maya, Tigris dan Cherry, pengkhotbah Bapak Mika Effendi, pemusik Rahma, Noel, Kakak dan Deron, Asar Ibu Yohana dan Ibu Esther CH, operator sound Bapak Salomo, LCD Alpha. Ibadah sekolah minggu pukul 9.30 tanggal 25 Agustus 2024, WL Kak Nurul dan Sira, singer Geta dan Rizka, kelas Batita akan dilayani Kak Yati, kelas Indria TK Kak Eva, kelas Pratama kelas 1-2 Kak Anton, kelas Madya 3-4 Kak Elvina, kelas Tunas Remaja 5-6 Kak Yohana, musik Yolan, Hiro, Kak Salomo, Kak Daniel, Kak Anton, LCD Kak Grace, snack oleh Kak Desi. Berikut celengan pembangunan GKI Mojosongo. Berikut laporan perpuluhan. Untuk panitia event gereja 2024 sampai 2025, hasil rapat 29 Juli 2024, berikut total biaya yang dibutuhkan, dana dan kekurangan dana. Bisa ambil bagian dalam penggalangan dana melalui amplop Natal, donatur atau paket makanan, bisa menghubungi Ibu Iga. Baptisan air Oktober 2024, Gereja Kemah Injil, bisa mendaftarkan diri ke Bapak Heru. Kami dari Gereja Kemah Injil Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Gani, Saudari Filan, Ibu Wiwi, Bapak Sujiran, Ibu Susana, Ibu Weda, Saudari Abigail, Saudari Elo, Ibu Diah Wati, Ibu Setianingsih. Agustus 2024. Bisa maju ke depan. Oh ya, untuk minggu berikutnya. Sekian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama.
kita menyanyi pujian terakhir. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya semakin bahagia, tak pernah kecewa untuk selamanya. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Hari ini kami boleh dikuatkan, didorong, diberi semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami tahu bahwa ada tantangan di depan kami. Tapi jikalau Tuhan mengutus kami, pasti Tuhan tidak meninggalkan kami, tetap bersama dengan kami. Dan kami mohon Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan bagi seluruh jemaat Tuhan di sini. Walaupun mungkin mereka tidak mengambil keputusan untuk pergi ke tempat yang jauh, tapi di tempat ini pun juga Injil perlu diberitakan. Banyak tetangga, keluarga, sanak saudara yang belum percaya, biarlah mereka pergi dan memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Seluruh tanggung jawab ini Tuhan berikan pada kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan firman Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam minggu ini. Mereka melakukan kegiatan mereka masing-masing. Tuhan Engkau berkati. Jauhkan mereka dari halangan, rintangan, hambatan. Dan Tuhan selalu bersama dengan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan berkati. Dan biar mereka selalu memuji, memuliakan Tuhan.
Allah itu sungguh baik dan terlalu baik bagi mereka, selalu memelihara mereka dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atasmu anugerah dan selamat daripada Allah Bapa, kasih daripada Kristus Yesus, dan pimpinan kuasa Roh Kudus tetap menyertai kami mulai dari saat ini sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat, besok minggu terakhir bulan Agustus, penutupan untuk bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia. Dari panitia menyampaikan dress code-nya untuk ibu-ibu kebaya, untuk bapak-bapak batik. Ya, untuk besok minggu itu penutupan bulan misi. Jadi pakai dress code-nya kebaya untuk ibu-ibu dan batik untuk bapak-bapak. Terima kasih.